Saya mengecam keras kelakuan barbar dari sekelompok orang yang mempersekusi dan melukai saudara-saudara kita yang beragama Katolik yang sedang beribadah itu. Dan saya mohon kepada aparat kepolisian setempat harus proaktif menelusuri dan mempidanakan. Bagi saya ini bukan hanya ada unsur pemidanaan, tapi ada unsur penistaan agama juga. Selain melakukan tindak pidana kekerasan, mereka juga ada penistaan agama. Saya bisa membayangkan bagaimana kalau kita sedang pengajian di rumah kita digerebek oleh tetangga kita. Kalau rumah tidak boleh beribadah, rumah kita orang muslim ini sering dibuat sholat berjamaah, sering dibuat pengajian, sering dibuat selamatan, kendurian, tahlilan, mauludan bahkan. Biasa saja. Siapa bilang beribadah harus di gereja atau di masjid atau di wihara? Melanggar konstitusi. Saya nggak tahu di pertimbangannya apa ini. Jujur saya tidak habis pikir dengan orang-orang seperti itu. Saya beragama Islam. Jujur saya malu melihat kelakuan sekelompok orang yang berperilaku seperti itu. Mereka itu kalau lagi pengajian misalkan itu menutup jalan, pakai speaker yang sangat besar, luas, kencang. Apakah mereka tidak berpikir mengganggu? Pertanyaannya, adakah yang menggerebek mereka? Tidak ada, karena mereka merasa mayoritas. Apa begini kelakuan mayoritas? Jujur saya sebagai bagian dari mayoritas itu malu kalau melihat kelakuan seperti ini. Nabi itu mengajarkan kasih kepada sesama manusia. Nabi Muhammad itu mengajarkan itu. Kalau kalian tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, perilaku budi baik Nabi Muhammad, lalu siapa yang kalian ikuti? Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau Habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng pola, gendeng.
dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Kan gendeng. Ya namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Assalamualaikum Beb, mau nanya, teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW tapi tidak berdakwah, apa sia-sia gelar keturunan nabinya? Enggak lah. Sekarang tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia, andaikan dia gila, tetap dia itu habib, karena ini zatiyun, masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi, tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dulu kan ada Jokowi sama Prabowo. Nah, ibu dulu dukung. Selagi masih ada ini, negara tidak akan aman, tidak akan aman. Semakin miskin, semakin tarot ini. Allah Akbar. Goblok, acak-acak bangsa. Rakyat susah, beras mahal. Baik, para musik. Rakyat menjerit, beras mahal. Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Penjarakan Jokowi! Miskinkan Jokowi! Cabut hak politiknya! Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi, ingat, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Aduh, mohon maaf. Hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup.
kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Bodoh. Mantap. Bodoh. Oke, Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih, guys. Bu. Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada, kita akan mengadakan turun ke jalan. Jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan, sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, tidak mau dibodohi lagi. Orang-orang atau pecundang-pecundang, pengkhianat-pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat, kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan, bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir, takbir. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, ngaku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka
menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu, habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam mi'raj berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa, gue bilang goblok habaib. Karena habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gue tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena Anda saudara, Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta, karena personally saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini. Untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja. Jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Pilpres 2024 sudah selesai. Dengan segala kontroversinya, Prabowo Subianto sudah pasti akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia di bulan Oktober nanti. Dan seperti sudah kita duga semua, beberapa partai yang tadinya berlawanan di Pilpres dengan Prabowo ini mulai merapat seakan takut tidak kebagian kekuasaan. Seperti Partai Nasdem misalnya, di mana Surya Paloh langsung merapat dan menyatakan akan ikut bergabung di dalam kabinet pemerintahan Prabowo. PKB juga begitu. Masih segar dalam ingatan kita semua ketika Caimin kencang menyuarakan jargon perubahan. Tapi ternyata nggak kuat juga ada di luar pemerintahan. Begitulah politik kawan. Kemarin berantem, sesudah semua selesai, sekarang mereka saling merangkul.
seolah nggak ada apa-apa. Kepentingan menjadi perekat para politikus dan jarang sekali kita melihat ada politikus yang idealis. Hampir semuanya pragmatis, bahkan cenderung oportunis. Tidak ada yang berubah dari Nasdem, selain cuman jargonnya saja. Surya Paloh yang terlahir dari Golkar ternyata nggak kuat juga untuk berada di luar pemerintahan sehingga dia harus ikut merapat. Ini tentu saja kontras banget dengan jargon Nasdem waktu mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden kemarin, yaitu perubahan. Tapi kalau PKB pimpinan Caimin merapat sih, itu lebih bisa diterima karena ada ancaman. Kalau kursi ketua PKB yang sekarang diduduki oleh Caimin akan direbut oleh elit politik lain dan Caimin harus merapat ke Prabowo untuk memastikan bahwa dirinya aman dan tetap menjadi ketua umum PKB. Kalau PKS gimana? PKS sih kabarnya nih pengen banget gabung dengan kabinet Prabowo. Karena hampir 10 tahun menjadi oposisi membuat PKS itu kering kerontang. Bisa jadi kalau PKS ada di kabinetnya Prabowo akan menjadi serangan dari mereka yang anti Prabowo sehingga merusakkan nama baik yang sudah mereka bangun dengan susah payah. Tetapi dapat kabar lain juga. Prabowo menolak PKS gabung di kabinet mereka karena nama buruk PKS yang dianggap partai yang terlalu religius yang akan merugikan nama baik Prabowo. Dengan begitu, selama 5 tahun ke depan, bangsa Indonesia ini akan dipimpin oleh seseorang yang berlatar belakang militer dan tentu akan membawa gerbong banyak orang dengan latar belakang militer juga. Yang masih clear untuk menjadi oposisi hanya PDI Perjuangan. Sebenarnya PDI Perjuangan itu punya potensi paling besar untuk diajak gabung oleh Prabowo di kabinetnya. Apalagi PDI Perjuangan adalah partai pemenang dan punya power untuk mengganggu pemerintahan Prabowo karena jumlah kursi mereka yang sangat besar di Senayan. Tapi sepertinya bergabung di kabinet pemerintahan itu bukan lagi obsesi PDI Perjuangan sekarang ini. PDI Perjuangan sudah mengisyaratkan bahwa mereka dalam waktu 5 tahun ke depan akan menjadi oposisi untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, kalau dilihat dari latar belakang hubungan Megawati dan Prabowo, mereka berdua tidak pernah ada masalah. Megawati hanya punya masalah dengan SBY dan juga Jokowi, tapi tidak pernah dengan Prabowo. Tentu Prabowo tidak akan pernah lupa jasa Megawati itu. Sehingga ketika akhirnya Prabowo yang menjadi presiden, tentu dia akan lebih terbuka mengajak Megawati masuk di dalam kabinetnya dibandingkan dengan Surya Paloh dan Caimin. Sebagai catatan ya, sesudah peristiwa runtuhnya dinasti Soeharto di tahun 1998, posisi Prabowo yang menjadi tidak jelas karena dia kabur ke Yordania. Prabowo waktu itu dalam posisi stateless atau tidak punya kewarganegaraan sehingga dia tidak bisa pulang ke Indonesia. Ketika Megawati menjadi presiden Indonesia, Megawati kemudian mengusahakan bagaimana supaya Prabowo bisa kembali ke negerinya dan kembali mendapatkan kewarganegaraan. Oposisi itu posisi terhormat. Justru akan lebih menarik ketika dalam posisi oposisi itu kritikan PDI Perjuangan bisa lebih murni dan punya kepentingan buat rakyat di saat pemerintahan nantinya berpesta pora dengan berbagai macam kepentingan. PDI Perjuangan lebih matang menjadi oposisi daripada bergabung di koalisi yang menjadikan partai itu menjadi gemuk dan lamban. Saya sendiri dan pribadi suka dengan situasi di mana PDI Perjuangan menjadi oposisi.
Karena PDI Perjuangan itu punya pengalaman puluhan tahun menjadi oposisi sebelum akhirnya mereka menang dan mengisi pemerintahan di tahun 2014. Semoga PDI Perjuangan tetap menjadi oposisi dan tidak tergoda oleh rangkulan kekuasaan yang menjadikan roda ini tidak lagi ada keseimbangan karena semua berebut kursi di pemerintahan. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya, kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA. Sebelum koar-koar di atas mimbar, dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia? Siapapun orangnya, mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.